Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Amalia bersama rekan saya Anissa Indah Rahmawati dari kelas FM22A. Jadi kami di sini ingin mempresentasikan congestive heart failure CHF. Pertama, ada pengertian. Congestive heart failure CHF ini dapat diartikan sebagai suatu kondisi abnormalitas dari fungsi struktural jantung atau sebagai kegagalan jantung dalam mendistribusikan oksigen sesuai dengan yang dibutuhkan untuk proses metabolisme jaringan, meskipun tekanan pengisian normal atau adanya peningkatan tekanan pengisian. Selanjutnya akan dibacakan oleh Anissa Indah. Klasifikasi gagal jantung kongestif. Klasifikasi berdasarkan kelainan struktural jantung. Stadium A memiliki risiko tinggi untuk berkembang menjadi gagal jantung. Tidak terdapat gangguan struktural atau fungsional jantung. Tidak terdapat tanda atau gejala. Stadium B telah terbentuk penyakit struktur jantung yang berhubungan dengan perkembangan gagal jantung. Tidak terdapat tanda atau gejala. Stadium C, gagal jantung yang sistematik berhubungan dengan penyakit struktural jantung yang mendasari. Stadium D, penyakit jantung struktural lanjut serta gejala gagal jantung yang sangat bermakna saat istirahat walaupun sudah mendapat terapi medis maksimal atau refraktor. Selanjutnya, klasifikasi berdasarkan kapasitas fungsional atau NYHA. Kelas 1, tidak terdapat batasan dalam melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik sehari-hari tidak menimbulkan kelelahan, palpitasi, atau sesak napas. Kelas 2, terdapat batasan aktivitas ringan. Tidak terdapat keluhan saat istirahat, namun aktivitas fisik sehari-hari menimbulkan kelelahan, palpitasi, atau sesak napas. Kelas 3, terdapat batasan aktivitas bermakna, tidak terdapat keluhan saat istirahat, tetapi aktivitas fisik ringan menyebabkan kelelahan, palpitasi, atau sesak. Kelas 4, tidak dapat melakukan aktivitas fisik tanpa keluhan. Terdapat gejala saat istirahat, keluhan meningkat saat melakukan aktivitas. Penyebab congestive heart failure atau CHF, yang pertama kelelahan mental, kedua kerusakan pada otot jantung. Hal lain yang mengakibatkan CHF antara lain kelainan otot jantung, aterosklerosis koroner, hipertensi sistemik atau pulmonal, peradangan dan penyakit miokardium degeneratif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa Amalia. Ini ada gejala penyakit CHF. Gejala awal yaitu sesak napas, batuk atau perasaan tidak mampu untuk tarik napas dalam-dalam, terutama ketika berbaring. Kedua, ada gejala sistemik, yaitu lemah, cepat lelah, oliguri, nokturi, mual, muntah, asistes, hepatomegali, dan edema perifer. Yang ketiga, ada gejala susunan saraf, yaitu insomnia, sakit kepala, mimpi buruk, sampai delirium. Selanjutnya ada penata laksana kasus gagal jantung kongestif. Yang pertama ada terapi non-farmakologi. Penderitaan dianjurkan untuk membatasi aktivitas sesuai beratnya keluhan seperti diet rendah garam, mengurangi berat badan, dan mengurangi lemak, mengurangi stres psikis, juga menghindari rokok dan olahraga teratur. Yang kedua ada terapi farmakologi. Obat-obatan yang digunakan dalam penanganan kasus CHF antara lain diuretik, ACE inhibitor, antagonis aldosteron, obat inotropik, glikosida, digitalis, dan vasodilator. Yang selanjutnya ada pencegahan penyakit CHF. Pencegahan yang dapat dilakukan seperti mengatur jadwal aktivitas atau latihan sehari-hari, melakukan diet rendah garam rendah, lemak atau diet untuk menurunkan berat badan, program penghentian merokok, dan pengobatan dini terhadap infeksi. Selanjutnya studi kasus pasien CHF, subjektifnya Nyonya M berusia 63 tahun, keluhan pada kedua kaki bengkak dan terasa kaku bila digerakkan sejak 7 hari yang lalu, disertai dengan keluhan nyeri ulu hati, anyang-anyangan, dan panas ketika BAK sejak 2 hari yang lalu. Objektifnya, tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 111 kali per menit, frekuensi nafas 24 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, dan saturasi oksigennya 98%. Pada pemeriksaan USG, abdomen didapatkan congestive liver, ascites, dan efusi pleura bilateral. Asesmennya, pemeriksaan USG abdomen menunjukkan congestive liver, ascites, dan efusi pleural bilateral yang mungkin disebabkan oleh infeksi atau inflasi. Plannya, pengobatan farmakologi yang disarankan, infus NS, injeksi pantoprazol, drip furosemid 20 mg per jam, spironolactone 1 x 25 mg, atorvastatin 1 x 80 mg, captopril 3 x 12,5 mg, bisoprolol 1 x 1,25 mg, ISDN 3 x 5 mg, dan ASA 1 x 80 mg. Berdasarkan ini, kesimpulan yang didapat yaitu congestive heart failure CHF dapat diartikan sebagai kegagalan jantung dalam mendistribusikan oksigen sesuai dengan yang dibutuhkan untuk proses metabolisme jaringan. Faktor penyebab CHF yaitu antara lain serangan jantung koroner, tekanan darah tinggi, atau hipertensi. Nah, ada pencegahan CHF yang dapat dilakukan yaitu seperti melakukan diet untuk menurunkan berat badan, program hidup sehat lainnya. Adapun obat yang dipakai berdasarkan farmakologi dan non-farmakologinya, yaitu seperti captopril, enalapril, dan cilozapril, yang juga banyak digunakan pada usia anak-anak. Inhibitor S, beta blocker, dan spironolactone adalah obat yang paling banyak diresepkan untuk kondisi kronis CHF. Sekian, terima kasih. Mohon maaf ada kesalahan kata atau lainnya dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.